Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam Rabu, kita kembali berjumpa dalam kajian akhlak, yaitu dengan membaca Syarah Risalatul Huquq Imam As-Sajjad Ali Zainal Abidin alaihi salam, di mana kita masih dalam pembahasan tentang sedekah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita dengar, betul-betul menjadi pelajaran penting buat kita dalam kaitannya dengan sedekah ini. Baiklah, pada kajian minggu yang lalu, yang terakhir kita sudah menjelaskan tentang orang-orang yang layak dan patut untuk diberikan sedekah, yaitu orang-orang yang tidak meminta-minta, tidak menampakkan kemiskinan walaupun mereka butuh. Bahkan Rasulullah mengatakan, sebagaimana hadis yang sudah saya kutip, bahwa orang miskin itu bukan orang yang meminta-minta berkeliling dari rumah ke rumah di jalan-jalan. Itu bukan orang yang miskin secara syar'i yang harus diperhatikan secara serius. Tetapi orang miskin, walakinnal miskin al-muta'affif alladhi la yas'alun nasa syai'a wa la yuftanu lahu fa yatasaddaqu alaihi. Tapi orang miskin adalah orang yang menjaga harga dirinya, tidak meminta-minta, tidak mengemis, tidak berjalan mengemis dari rumah ke rumah atau di jalan-jalan, tetapi menjaga dirinya, tidak menampakkan kemiskinannya dan kefakirannya, padahal dia membutuhkan dan memerlukan apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Itulah miskin menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tentang masalah yang berkaitan dengan peminta-minta dan orang yang mahrum, yaitu orang yang tidak memiliki sesuatu untuk keperluan hidupnya. Perlu kita kaji lebih dalam lagi insyaallah. Dan kita dalam hal masalah sedekah, tentu tidak ada contoh yang lain yang lebih tepat selain Rasulullah dan keluarga suci beliau. Tentang sedekah Rasulullah sudah banyak hadis-hadis riwayat yang menjelaskan tentang keluhuran akhlak dan budi pekerti beliau yang berkaitan dengan masalah sedekah. Juga keluarga suci beliau menjadi tauladan bagi kita untuk kita ikuti, kita tauladani kalau kita mampu dan semampunya yang berkaitan dengan masalah sedekah. Dan perlu saya singgung di akhir pembahasan tentang sedekah ini tentang bagaimana keluarga Rasulullah begitu peduli dan perhatian kepada fakir miskin.
sampai-sampai keluarga suci beliau tersebut diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim. Misalnya kita lihat di dalam surat Al-Insan. Kalau kita baca misalnya pada ayat 5 surat Al-Insan, surat Ad-Dahr, mulai ayat 5 dan seterusnya itu menunjukkan tentang betapa keluarga suci beliau menjadi tauladan bagi kita, dan mereka betul-betul memperhatikan fakir miskin, sementara mereka sendiri memerlukan kehidupan mereka. Misalnya terkait masa memberikan makanan. Baiklah, kita baca ayatnya. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr ayat 5 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, yaitu abrar, mereka yashrabun, minum, min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum dari gelas berisi minuman yang telah dicampur dengan air kafur yang semerbak mewangi. Ainan yashrabu biha ibadullahi fajjirunaha tafjira. Yang berasal dari mata air di dalam surga, yang darinya hamba-hamba Allah minum, dan mereka dapat mengalirkannya dari manapun mereka kehendaki. Mereka mendapat kenikmatan surga, minum minuman surga. Apa yang mereka lakukan? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka itu menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang ajabnya merata di mana-mana. Ya. Pada ayat ini, ayat 5 kita lihat ada ungkapan al-abrar. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, di dalam tafsir kita membaca bahwa yang dimaksud dengan al-abrar adalah Ahlul Bait alaihissalam. Misalnya di kitab tafsir An-Nur yang berbahasa Arab pada jilid 10 halaman 299, saya baca di sini, bina'an 'ala riwayati fa innal maqsuda minal abrari fi hadhil ayati hum ahlul bait alaihissalam. Berdasarkan riwayat-riwayat dan hadis-hadis bahwa yang dimaksud dengan abrar dalam ayat ini adalah ahlul bait, keluarga suci dan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, alladzina samu wifa'an atau wafa'an linadrihim, di mana mereka melakukan puasa karena telah menunaikan nazar mereka. Wa a'tau iftarahum lil yatimi wal miskini wal asiri, dan makanan iftar mereka itu mereka berikan kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang yang ditawan. Wa qad jaa dzikruhum fil ayatil lahiqah, dan mereka disebutkan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Kemudian beliau mengungkap di sini bahwa sebagian mufassir mengatakan bahwa ayat ini turun di Makkah, sedangkan Hasan Husain berada di Madinah. Jadi ayatnya bukan ditujukan kepada Ahlul Bait, itu kata mereka. Ya. Padahal dengan jelas bahwa di sini ayat menyebutkan tentang al-asyir, adanya tawanan. Dan ketika di Mekah tidak ada tawanan, tawanan ada di Madinah. Jadi bagi mengatakan bahwa ayat tersebut bukan turun pada Ahlul Bait karena turun di Mekah, itu tidak benar sama sekali. Yang mana turun di kota Madinah pada keluarga Nabi, dan ada ungkapan al-asyir yang menunjukkan bahwa asyir itu tawanan dan adanya di kota Madinah. Ya. Itu tentang ungkapan al-abrar dan al-asyir. Jadi singkat kata bahwa keluarga suci Nabi adalah keluarga yang sangat mulia, di mana mereka melakukan nazar untuk berpuasa. Ketika berpuasa, ketika mau iftar, mereka didatangi oleh
beberapa orang ini, 3 macam orang selama 3 hari, ya. Misalnya yatiman wa miskinan wa asyara, anak yatim, orang miskin dan asir. Dan kita akan baca di sini penjelasannya pada ayat berikutnya insyaallah.